Swastiastu pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now. Dan saat ini di sebelah saya sudah bersama 3 orang narasumber yang sangat spesial. Dan kali ini kita akan membahas tentang petisi penundaan pelepasan 200 juta nyamuk di Denpasar. Nah, beliau adalah Profesor Richard, kemudian Guru Suci Dharma Putra, dan Bapak Dewo Putu Sudarsana. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Napi Gatre. Sehat selalu. Sehat selalu, ya. Harus sehat ya. Kita sekarang akan membahas masalah yang nyamuk ya. Menyeramkan loh, nyamuk tapi rasanya menyeramkan karena di sini masalahnya akan dilepas 200 juta ekor nyamuk. Nah, sekarang yang akan menjelaskan Prof dulu ya, Prof Richard. Ini kan sekarang ada isu bahwa akan dilepas di Denpasar 200 juta ekor nyamuk. Nah, menurut Prof bagaimana? Karena masyarakat di luar sana banyak yang belum paham. Dan Buleleng. Buleleng, Denpasar dan Buleleng. Jadi konon katanya di sini di Indonesia demam berdarah menjadi masalah. Tapi kalau kita lihat demam berdarah selama 10 tahun terakhir itu menurun. Konon katanya di Bali demam berdarah tahun ini meningkat. Tapi kemarin dari Dinas Kesehatan mengatakan justru data yang sekarang lebih rendah daripada data tahun yang lalu. Nah, jadi kalau itu kita harus pertanyakan mengapa ada program pelepasan 200 juta nyamuk. 200 juta nyamuk ini adalah nyamuk yang sudah dimodifikasi. Jadi di lab dimodifikasi. Kalau dimodifikasi namanya genetic engineering. Nah, nyamuk ini nanti akan bersetubuh lah dengan nyamuk-nyamuk demam berdarah sehingga mereka tidak bisa menyebarkan lagi demam berdarah. Itu teorinya. Gitu. Dan kemudian kita harus tahu bahwa ini bukan program nasional. Program ini tidak dibiayai oleh pemerintah. Program ini dibiayai oleh asing. Dalam hal ini yayasan di Australia namanya Yayasan Gillespie. Jadi kita harus bertanya, kenapa nggak disebar di Australia aja, kenapa harus di Bali gitu, itu yang jadi masalah. Dan harus ada persetujuan dari masyarakat. Tanpa ada persetujuan dari masyarakat, tiba-tiba Bupati Wali Kota Denpasar mengumumkan akan dilepaskan mulai tanggal 13 November sampai bulan April setiap minggu total 200 juta. Paling masyarakat belum ada yang tahu. Jadi saya datang ke Bali, sampling, saya tanya banyak orang di hotel, Gojek, nggak ada yang tahu. Nah, akhirnya saya melakukan penelitian, ternyata program ini tidak sesederhana itu. Lalu saya menelpon Menteri Kesehatan, saya minta berdiskusi dengan tim researchernya dari Universitas Gadjah Mada. Dikirimkan ahli-ahlinya dalam satu yang direkam, nanti bisa diambil rekamannya juga dengan kami, dan kami saya jadi moderator. Hanya dalam waktu 30 menit research-nya itu minta diri, mau diri karena nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaannya antara lain, kalau seseorang digigit nyamuk itu dampaknya setelah 5 tahun gimana? Ada research-nya nggak? Nggak ada research-nya. Kalau itu terhadap ekosistem, terhadap serangga ada research-nya? Ada tidak? Yang research bukan kami, orang lain. Nah, kenapa dilepaskan? Nah, oleh karena itu saya datang ke sendiri ketemu dengan pemuka-pemuka sini untuk menyampaikan ini faktanya, saya bisa membackup dari data ilmiah. Jadi apa yang sebetulnya melatar belakangi pelepasan 200 juta ekor nyamuk ini, Prof? Itu saya bilang, konon katanya mau menurunkan penyakit demam berdarah. Kita ini endeminya aja belum. Ya, di seluruh Indonesia, kasus demam berdarah itu cuma 1014. Dan yang mati itu cuma 6 orang. Gitu, ya. Jadi maksud saya, kenapa harus dibikin percobaan seperti ini? Sama dengan dia mengirim nyamuk kayak divaksin, kita jadi kunci percobaan, berarti dilihat nanti hasilnya gimana 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, apa saudara-saudara mau jadi kunci percobaan. Ya, kan esensinya kan gitu. Saya ambil contoh ya, di Singapura itu diteliti di lab. Kemudian sekarang mereka lepaskan ke masyarakat di Singapura. Sekarang hari ini, detik ini di Singapura, setiap minggu ada 300 orang kena demam berdarah. Tidak pernah terjadi di Singapura. Jadi dalam 1 bulan ada 1.200, justru tambah banyak. Karena secara nature, kalau sebuah spesies mau kita bunuh, dia pasti akan membuat pertahanan dirinya dan dia tambah galak. Seperti yang mau. Dicoba ini sudah dengan program yang sama dari namanya World Mosquito Program di Sri Lanka. Setelah 2 tahun tidak pernah ada kasus, ada 61.000 orang yang sekarang kena demam berdarah. Jadi kita harus hati-hati, ini ada program apa. Gitu.
Sementara di Bali ini kan menjaga banget keseimbangan alam. Kenapa harus ada intervensi-intervensi yang nggak jelas kita jadikan itu percobaan? Kalau mereka mau coba, cobalah di negara-negara maju. Tapi kalau kita lihat secara global, sekarang ada pelepasan nyamuk besar-besaran. Di Florida yang nggak pernah ada malaria, dilepas nyamuk seperti ini. Sekarang banyak orang yang malaria di Florida. Di California mau dilepaskan, masyarakatnya menolak, nggak jadi dilepasin. Tapi makanya kita himbau ya kepada pemerintah, apakah mereka sudah tahu atau belum. Hanya saya ketemu dengan pemuka-pemuka, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama di Bali, menanyakan kepada beliau. Dan Pak Dewo sudah jumpa dengan PJ Gubernur membahas tentang ini. Bagaimana tanggapan beliau? Pertama, terima kasih dalam hal ini Bali TV sudah memberi kesempatan kepada kami. Sebelum saya masuk ke Taufik, izinkan saya menyampaikan puja pangastonqara. Om Swastiastu, Om Awigedamastu, Dhamma Sani Sehat Rahayu. Pemirsa Bali TV dimanapun berada, terima kasih Prof. Richard. Tadi udah disampaikan, wah ini kok sekarang ini ngeri gitu nyamuk. Kita sebenarnya nggak pernah ngeri dengan nyamuk ya. Kita mendengar dan kita ngeri ini karena memang ada rencana pihak-pihak untuk melepas 200 juta nyamuk. Sebenarnya di Bali kan kita hidup itu sudah diatur dengan tatanan alam yang seimbang. Nah, dalam hal ini saya ingin menyampaikan, saya dari Puskor Indo-Indonesia dan sekaligus saya juga bergabung di Gladiator Bangsa. Karena di sini Gladiator Bangsa ini terdiri dari beberapa komunitas yang dalam hal ini adalah menolak. Ya, pertama kita ada namanya SIP Bali from the Mosquito Program. And then kita juga ada semacam organisasi relawan internasional adalah Bali Solidaritas. Nah, inilah yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat luas, kepada pemerintah, kepada pihak-pihak yang memang merencanakan ini, bahwa Bali itu sudah hidup dengan apa? Dengan kearifan lokal, karena Puskor Indonesia ini mendorong. Apa itu? Kita mendorong kearifan lokal hidup di bumi Nusantara, termasuk kearifan lokal orang Bali. Apa itu kearifan lokal orang Bali? Orang Bali itu sudah diajarkan bagaimana skala di skala. Skalanya kita punya satu, ya, dari pemerintah Guru Wisesa yang kita yakini bahwa pemerintah itu punya 3 program, 3M, mendaur, ya. Ya, sudah itu setelah mendaur, kita juga punya program pemerintah itu punya program menguras. Dari setelah menguras itu juga ada namanya menutup. Nah, ini sudah diedukasi masyarakat dan saya tahu di Denpasar itu dari Dinas Kesehatan Denpasar itu selalu mengirim orang-orang yang namanya jentik. Jentik orang-orang itu datang ke rumah-rumah. Datang ke rumah kita, oh Bapak punya nggak air yang memang menggenang atau tidak memang mengalami bersirkulasi? Oh ada, kalau Bapak ada yang menggenang ini pakai ini tabur. Itu sudah dilakukan dan saya tinggal di wilayah Panyerenon itu ya, dan ini sudah berjalan dengan baik. Nah itu salah satu Guru Wisesa punya program. Nah secara kearifan lokal orang Bali punya namanya, dari sisi skala kita diajarkan bagaimana ada namanya di dalam sasi-sasi tertentu ya, Mbak, itu ada namanya melabuh gentuh. Ya, melabuh gentuh ini adalah kalau di Gianyar atau di Denpasar atau Kodia itu kita setiap 6 bulan itu sasi ke-5, ke-6, ke-7 itu kita ada masyarakat Bali itu diajarkan bagaimana kita mengusir energi negatif yang namanya nangluk meraneng. Ya, satu contoh misalnya dulu zamannya pemerintahan Presiden Pak Harto itu begitu tikus banyak dilakukan pestisida disemprot, akhirnya apa terjadi? Ada wabah lain, ada wereng, ya. Dan ini efeknya. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, kehidupan ini tidak seimbang. Nah, hari ini apa yang Mbak bilang tadi pembuka tadi itu, wah ini menyeramkan sekali. Betul. Ketika program ini dilakukan dengan melepas 200 juta nyamuk, coba serem. Nyamuk ini makannya apa? Pasti darah. Nah, begitu dilepas yang dicari siapa? Ya kita. Di kota-kota tidak ada sapi, tidak ada babi. Mungkin di desa-desa itu ada sapi, babi. Mereka mengambil menghisap darah-darah babi, darah-darah sapi. Jangan sampai nanti seperti film horor kita dikejar nyamuk gitu loh. Nah ini planet ini penuh dengan ini yang perlu disikapi oleh pemerintah. Betul. Karena bagaimanapun kita kemarin mengikuti beberapa beberapa perjalanan dan memang yang sangat menarik adalah ini energi yang memang kita ketemu dengan Prof. Richard, dengan Guru Dharma.
Dan saya ini tinggal di Denpasar baru ketemu di hari keempat. Ini hari keempat saya tahu ini. Iya. Hari pertama saya tahu 3 hari yang lalu, hari kedua -2-nya saya langsung ketemu sama beliau. Dan kita mengedukasi masyarakat di sekitar Bajrasandi, di Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Apa sih itu? Apa namanya, Wolbachia itu? Ternyata ya, ini keren loh, Wolbachia gitu kan. Wolbachia. Ya kan? Ya. Nah, Wolbachia ini ternyata nyamuk yang sudah dimodifikasi dengan rekayasa genetik. Dan ini membahayakan, ya kan? Kalau memang nyamuk-nyamuk biasa ya sudah, yang namanya DB itu kita sudah mengenal, ya kan? Dan kita ada beberapa yang sekarang pemerintah itu menerapkan, pemerintah Provinsi Bali pada zamannya sebelum ada PJ Gubernur, itu dia menggaung-gaungkan Nangun Satkerti Loko Bali. Satkerti itu ada 6 tempat yang harus dijaga. Hutan, sungai, danau, laut, environment, ya. Nah, ini kan dijaga disuruh. Nah, kalau kita bicara menjaga pariangan, pawongan, pelemahan ini yang paling keren orang bilang ini Trihita Karana. Ya, ini Palemah ini sekarang kan ada Perda 4 tahun 2019. Itu mengatur desa adat di Bali bagaimana desa adat bisa menjaga pariangan, pawongan, pelemahan. Nah, sekarang ada genetika bagaimana kita bisa menjaga. Artinya apa? Ada pihak-pihak lain di sono yang notabene diimport dari somewhere out there gitu loh. Kepada kita justru sekarang diatur. Ya kalau memang benar itu niatnya baik. Kita coba bayangkan kalau nyamuk itu disuntik dengan sesuatu, ada semacam kejahatan di situ yang memang ditujukan untuk merusak Bali, wisata Bali, dan ini berbahaya buat kita. Dan inilah memang kekhawatiran kita. Sampai hari ini kita tetap menolak sebelum ada suatu jurnal atau ya informasi yang real atau riset yang real dari pemerintah atau siapapun yang memang dia membawa yang tidak sepihak. Ya, tidak sepihak. Ya. Berarti itu. harus gerak cepat nih ya. Ya, itu kira-kira yang memang ingin saya sampaikan. Iya. Oke, baik. Kita lanjut di segmen kedua. Ya. Baik pemirsa, kita lanjut di segmen kedua. Kita masih akan membahas tentang penundaan pelepasan 200 juta ekor. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa Bali Now, masih bersama Prof. Richard, kemudian masih bersama Bapak Dewo Sudarsana, kemudian masih bersama Guru Suci Dharma Putra. Kita tadi sudah membahas banyak tentang ternyata nyamuk itu ada namanya yang keren. Wolbachia. Nah, sekarang secara spiritual nih Guru, jika benar-benar akhirnya nyamuk ini, 200 juta nyamuk ini dilepaskan, bagaimana dampak dari keseimbangan alam Bali itu sendiri? Tinggi, terima kasih sebelumnya. Yang haturkan panganjelima, Om Swastiastu, Om Alina Mas Sedang. Semoga semua yang saya katakan dan kita kehendaki baik-baik saja. Ya, amin. Astagfirullah. Menyikapi pertanyaan tadi, ini memang luar biasa waktunya terjadi. Tiba-tiba Dewaji telepon tadi pagi. Nah, ini bahasa alam. Kita harus bicara. Dalam tanda kutip, pemerintah harus hadir, tidak action sendiri. Ya. Berhubungan dengan nyamuk ini, kalau kita ngomong matematika sedikit, kalau 200 juta ini dilepas, katakanlah 100, ngerjain satu orang Bali, habis Bali. Habis darahnya sama habis. Habis ya. Nah, kenapa tidak berpikir kearifan lokal yang berlaku di Bali dan juga Nusantara, juga sains? Seperti kita tahu bahwa pernah pengalaman di rumah, malam-malam nyaman, ternyata ada pohon-pohon zodiak, serai, dan beberapa pohon lain yang bisa memberikan manfaat ya, ekstraknya pada saat dia berevaporasi, memberikan manfaat pada kita. Tidak hanya sehat terhindar dari nyamuk, tapi memberikan yang fresh untuk tubuh. Ya, itu sebetulnya. Kalau ngomong ekonomi, biaya untuk ini diambil untuk membeli bibit itu dalam pot, kasih saja penduduk. Sehat kan? Dia bisa belajar dengan baik, sehingga besok dapat nilai lebih bagus. Ya. Dan orang tua bisa bekerja dengan baik pula. Nampaknya di sini ada suatu loss control. Apalagi, minta maaf ya, saya sangat mencintai Nusantara, kebetulan dengan Puskor gitu ya, kolaborasi. Ada cerita di Kandangan pada saat kita kena
COVID. Di situ ada tradisi, ada 64 kakak di sana, dan semeton ada 38 yang kena. Dia menanam serai dan bawang putih di pintu gerbangnya. Hanya biasnya itu mereka semuanya selamat, nggak ada yang meninggal. Nah, itu dalam usaha kita. Nah, saya sebagai penjelajah negeri, baru kemarin keliling, sampai sempat nyebrang ke KL, sebetulnya ada sesuatu yang kita lupakan di sini, leluhur. Ya, kita bisa mohon pada leluhur, dan di sana ada jejaring juga. Mari kita jangan menyerahkan diri kepada nyamuk ya. Coba pikir, kita ini Tri Permana, masa kepada Dwi Permana? Dan ada hal-hal lain, kalau kecerdasan kita meningkat, orang tertentu bisa bicara ke, Bu ya kamu jangan kesini. Itu bisa dilakukan. Mari kita lakukan. Jadi satu kata founding fathers kita, Bung Karno, tugasku belum selesai. Salah satunya ini. Masa diabaikan? Nah, kita punya banyak potensi, banyak PR. Jangan menutup masalah ini, potensi ini dengan masalah baru yang kita nggak jelas. Rekayasa genetika seperti di dalam dunia pertanian bisa menimbulkan kanker yang nggak ada solusi. Lebih parah lagi. Saya dengar juga ada cerita di luaran sana, selama setahun, tahun kedua dan seterusnya, 3-4 kali dampak yang terjadi. Apakah saat itu kita baru menyesal? Terlambat. Ya sekarang kita harus berkutat. Jangan ngomong semata-mata saya penguasa, tidak. Memang ya, sang penguasa, sang pengusaha saling berkobar ya. Tapi mari kita ngomong kebenaran. Kebenaran dan kesatiaan. Malah kalau ngomong, kita lihat daripada spiritualnya, orang yang satya itu pikirannya tertinggi di level 7. Mari kita satya semua. Dewaji satya, Profesor Satya, saya ikut Satya. Jaga Bali, jangan dibisniskan Bali ini. Dan mungkin ada yang tahu ya, musuh terselubung Indonesia dalam tanda kutip Bali banyak. Di sektor pariwisata apalagi. Seandainya pariwisata Bali hancur, maaf, 82% ekonomi kita ambruk. Karena sebetulnya, sekali lagi saya minta maaf ya. Jadi planning pembangunan Bali itu idealnya 30% pertanian, 30% perdagangan, dan 40% industri. Tetapi industri pariwisata saja sudah 80% sekarang. Ini sudah timpang. Sama dengan mobil yang kecepatan tinggi, harus orang-orang profesional. Bukan semata-mata kelas supir yang ada di sana. Ya, itu penting karena seleksi alam. Kita ngomong quality sekarang. Quality kebenaran dan komitmen terhadap kebenaran itu sendiri. Jangan target 5 tahun, apalagi target saya duduk lagi, saya lakukan ide ini. Tidak. Kalau jelek kata saya ngomong, pendukungnya mati semua gimana? Apa jadi duduk nggak? Marilah. Di luar yang kita tahu, banyak dunia yang lain mempertimbangkan kita. Itu kira-kira yang bisa saya tambahkan sedikit. Nanti kita hidupkan dalam bahasa dan diskusi. Iya, Guru. Nah, Prof, ini kan kita tahu yang akan dilepaskan ini adalah nyamuk yang sudah direkayasa secara genetika. Itu kan pasti berdampak negatif, kira-kira begitu. Kira-kira dampaknya apa? Dan jika berdampak negatif, bagaimana nih? Ini karena sudah dekat waktunya. Bagaimana langkah-langkah yang harus segera ditempuh? Jadi ada 2 pertanyaan ya. 2 pertanyaan. Dampak dan bagaimana dampaknya yang sudah terjadi di tempat-tempat lain seperti di Brasil, itu namanya elephantiasis kaki gajah. Karena nyamuk ini, Wolbachia ini punya sifat simbiose. Simbiose bisa hidup bersama. Jadi kalau dia hinggap di sungai, ada parasit, lalu parasitnya bercampur dengan dia gigit manusia, parasitnya masuk ke hiu. Jadi dia sebagai media. Dan yang paling banyak itu adalah penyakit kaki gajah sama river blind sight, kebutaan. Dan orang-orang yang hamil, anak-anaknya kepalanya menjadi mini, namanya mini hydrocephalus. Jadi kecil. Di Brasil banyak sekali di situ. Ya. Dan banyak dampak-dampak, saya punya listnya terlalu banyak.
Dan ini nggak pernah disampaikan. Dan yang disampaikan oleh World Mosquito Program yang di sini mereka punya kaki tangannya, implementornya namanya, bagus namanya, Yayasan Save the Children. Ini bukan Save the Children. Ini malah akan membunuh anak-anak kita gitu ya. Jadi so kontradiktif itu caranya memang begitu ya. Save the Children. Sekarang pertanyaan saya, kalau itu dilepaskan dan terjadi 2 tahun, 3 tahun kemudian kasus-kasus seperti ini, siapa yang mau bertanggung jawab? Save the Children, Pemda, pemerintah, siapa yang mau bertanggung jawab? Ya, karena tadi yang disampaikan oleh Guru Suci itu benar. Sekarang waktunya, jangan kita nunggu lihat hasilnya. Kemarin kita diskusi dengan dari lembaga-lembaga negara yang diundang, itu lucu jawaban dari salah satu wakil dari Dinas Kesehatan, dia bilang, nggak apa-apa, kita coba aja ini untuk pengayaan data. Pengayaan data at what cost? Ngeri banget pengayaan data, sambil nanti lihat hasilnya gimana. Nah, jadi bagaimana caranya, tadi yang dibilang, kemarin waktu diskusi itu ada 37 lembaga yang diundang, satu pun tidak ada yang tahu dari pejabat-pejabat itu bahwa ini ada nyamuk namanya Wolbachia yang mau disebar. Satu pun nggak ada yang tahu. Karena mereka diundang oleh Yayasan Save the Children. Dan ada satu anak muda, brilian, ya, dia kepala dinas dari Bapeda. Dia itu angkat tangan. Dia bilang ini, saya nggak pernah dengar program ini, program nasional. Saya kan di Bapeda, Badan Perencanaan Daerah. Kalau ada program seperti ini, harusnya kasih tahu dong ke kita. Kita harus kaji. Sekarang coba lihat, tepat nggak waktunya? Sudah nggak kasih tahu ke kita, tepat nggak waktunya? Sekarang ada kebakaran di mana-mana. Sekarang musim El Nino, panas. Sampah ada di mana-mana. Kok mau nambah masalah lagi? Jadi indirectly dia bilang, tapi kalau dari atas kasih petunjuk, saya lakukan. Sampai sekarang nggak ada petunjuk. Ini yang saya lihat manipulasi dari Yayasan Save the Children, seolah-olah ini program nasional. Padahal enggak. Dan banyak saksinya dan ada data. Dan undangannya pun dibikin seolah-olah dia bekerja sama dengan Pemda Bali. Padahal Pemda Bali tidak begitu ya Pak, sebenarnya. Betul. Ya. Jadi pencegahannya cuma satu, stop the program. Sampai ada kajian ekosistem. Apakah kawan-kawan di sini mau anaknya digigit terus nanti 2 tahun, 3 tahun ya, menjadi masalah. Nggak ada, nggak dikasih penelitian. Ya. Itu aja. Satu-satunya cara stop the program. Tiru tadi cara-cara yang tadi Guru Suci kasih tahu. Iya, betul, Ya, ada cara-cara dengan alam ya, dengan tumbuh-tumbuhan mungkin gitu kita bisa menanam beberapa tumbuhan yang bisa mencegah DBD mungkin untuk mencegah. Dan ini kasus endemi aja dulu. Apa urgensinya? Kalau boleh saya masuk sedikit ya. Pada saat saya kedatangan tamu tanggal 15 Agustus tahun 2015, namanya Victor Truviano. Dia menghirup udara Bali berbeda dengan udara yang lain. Sehingga dia memprogramkan diri selalu ke Bali. Sayang, karena era COVID kemarin dia tertunda. Saya punya guru dari Bangalore, Ravi Shankar. Dulunya tahu 3 negara saja, Inggris, Kanada, dan India. Setelah tahu Bali, beda ya. Beda alam Bali, beda. Udaranya dinilai hidup. Nah sekarang kalau nyamuk masuk gimana jadi? Bahaya. Mungkin kalau boleh saya tambahkan sedikit. Tadi Guru Suci mengatakan bahwa ini ibaratkan kita memakai sebuah mobil. Memang betul. Kalau ibaratkan kita memakai sebuah mobil itu kan harus memberikan garansi sesuai dengan harga. Nah, bagaimana keamanannya, kenyamanannya, ya kan? Nah ini sekarang kita dilepas nyamuk 200 juta, kita tidak tahu dampaknya, kenyaman apa yang kita dapat. Belum tahu. Ya kan? Nanti lihat aja dulu. Itu yang ingin saya sampaikan. Tadi juga disampaikan oleh Prof. Richard, juga disampaikan oleh Guru Suci tadi itu. Ada beberapa teman-teman negara asing yang memang kebetulan mereka di Bali, mereka sudah ada di beberapa tempat dia menghindar. Karena ini di beberapa negara dia tinggal di Filipina dikejar mau disebarkan dan itu terjadi. Mereka lari ke Bali. Dan orang-orang di situ juga apatis. Ada salah satu solidaritas dia bilang, oh saya datang di Bali dan di Bali saya mendapatkan respon. Respon artinya masyarakat tuh masih engah. Nah kebetulan kami punya energi yang memang dikirim oleh Sang Pencipta untuk ikut. Saya sampaikan tadi 4 hari saya langsung melakukan pergerakan. Kenapa? Karena kita tidak ingin hidup kita ini
serahkan kepada seekor nyamuk. Atau Iya. ini 200 juta nyamuk lagi kan 200 gitu. juta. Nah ini terkait tadi yang disampaikan oleh bagaimana sih harapan kita kepada pemangku kebijakan, khususnya dalam hal ini kita mengenal catur guru. Catur guru itu ada namanya swadhyaya, guru wisesa. Nah kita bicara kepada porsi pada guru wisesa. Nah kebetulan saya selalu berkomunikasi dengan berbagai orang, berbagai jabat orang. Tidak ada kepentingan pribadi. Saya tidak ada punya expect apa-apa. Saya memang tulus. Saya berkomunikasi dengan Bapak PJ Gubernur, saya berkomunikasi dengan Bapak Kapolda, saya menanyakan. Dan yang saya dapat sudah jelas sekali dari Bapak PJ Gubernur, yang beliau sudah menyatakan dengan tegas, baik dalam komunikasi pertelepon adalah atas izin Bapak Gubernur, atas arahan Bapak Pemprov Bali tidak melanjutkan program ini sampai ada arahan resmi dari Kemenkes. Ini mereka langsung minta izin ke Wali Kota Denpasar. Artinya, pada saat beliau duduk menggantikan pejabat lama, ini sudah ada satu surat permohonan untuk beliau otorisasi dan beliau menolak. Nah, apa yang saya dapatkan informasi dari beliau itu, saya lanjutkan. Kami sedang berkoordinasi dan dengan Kadiskes Denpasar untuk menunda program ini sesuai dengan arahan Bapak. Ini pernyataan Bapak PJ Gubernur. Dan saya cross check apa yang terjadi dengan Kadis Kesehatan Provinsi Bali, dan Kadis Provinsi Bali juga ada menyatakan dalam video bahwa ini dia menolak. Nah, kemarin kita coba ikut di acara ada seminar di salah satu hotel di Denpasar. Kita cross check lagi. Ini ternyata memang bukan program daripada guru wisesa. Ini program daripada yayasan yang mengatasnamakan Yayasan Save the Children. Tahu nggak Mbak apa yang terjadi beberapa hari ini? Saya ada sebuah keinginan saya mencari tahu. Ternyata undang-undang yayasan yang seharusnya itu ada di Bali, ternyata di Kuta, di salah satu jalan Dewi Sri sudah ditutup. Yayasan Save the Children sudah ditutup permanen. Iya. Dan ini yang menarik kita perlu bicarakan. Nah, kenapa? Ini kok dia berani mengatasnamakan Save the Children, sementara ini yayasan yang dia klaim ada di 120 negara, ya, dan sudah sudah ditutup di Kuta Bali. Ini mungkin harus kita waspada. Jangan sampai ke depan ini kita menjadi korban. Dan mungkin bapak-bapak, ibu-ibu semua dan audiens masyarakat Bali bisa melihat. Coba cek di Google, searching di situ, cari Yayasan Save the Children sudah tutup di salah satu jalan di Dewi Sri dulu buka dan ditutup permanen. Nah, saya cek lagi, ini ternyata ada di 120 negara. Tapi kenapa sekarang Bali yang dipakai program dengan alasan mengatasnamakan Save the Children, ya, dia menutup kantornya di Bali. Nah, terus nanti kalau terjadi sesuatu kita kemana? Iya, nah, betul. ini pertanyaan buat kita. Nah, makanya apa yang disampaikan dari oleh Guru Suci, kita manusia punya namanya tri permana. Kita punya budi dan akal, kita punya weweke. Kenapa kita serahkan kepada nyamuk yang tidak memiliki weweke, tidak memiliki rasional secara rasional kan? Ya, nalar. Apa ini yang terjadi sesungguhnya untuk Bali? Tujuan apa? Nah, tentu pasti ada nilai besar di balik itu. Mungkin Prof bisa melihat atau bisa menjelaskan dana apa yang dilontorkan di Bali sehingga begitu bukan guru wisesa ya. Ada oknum-oknum yang memang dia punya blind, buta dengan uang-uang yang masuk. Ini pertanyaan kita. Ya, iya. Mungkin bisa dilanjutkan sesi berikutnya. Iya, terima kasih. Baik, Ya. Berarti yang jelas pemerintah menolak. Porsi Bapak PJ Gubernur udah jelas, ya, menolak, menunda sampai ada kajian komprehensif tentang jurnal, ya, itu yang sudah pasti. Ya, baik. Ya. Baik pemirsa, kami akan jeda saat kembali dengan membahas petisi penolakan pelepasan 200 juta nyamuk. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, masih membahas tentang nyamuk-nyamuk nih, ngeri juga ya, sepertinya sepele. Tapi kalau sudah ngomongin masalah nyamuk nggak ada yang sepele, karena DBD sendiri juga berbahaya ya, bisa mematikan juga. Yeah. Nah ini kan Prof tadi Pak Dewo sudah membahas bahwa mereka mengatasnamakan Yayasan Save
the children. Ya. Nah, sedangkan yang yayasan yang di Bali di Kuta sudah tutup. Sudah Nah, tutup, kita permanen mau lagi. permanen. Tanggung jawab mencari tanggung jawab mana gitu. Iya, Nah, iya. kenapa juga fokusnya ke Bali mereka gitu loh. Jadi bagaimana nih Prof? Langkah-langkah besar apa yang harus kita lakukan? Oke, kita lihat ya apa yang terjadi di Maui. Maui juga itu pulau turis di Ya. Hawaii. Di Hawaii ya. Dia di kepulauan seperti Bali. Bali ya. Banyak orang asing. Ya. Lalu mereka memasukkan program ini bulan Maret tahun 2023. Bulan Agustus nggak bisa terkontrol, akhirnya Maui dibakar. Ya, dibakar. Dan kalau you lihat, waktu Maui dibakar, keadaannya persis seperti Bali. Bali sekarang ini juga turis, tempat turis, kepulauan. Kemudian di Maui waktu itu banyak kebakaran tempat sampahnya. Ya. Di sini terjadi kebakaran juga. Ya. Di Maui waktu itu air turun. Bali sekarang kalau you lihat airnya udah setengah. Ya. Jadi ini memang ada satu perencanaan yang sistematis. Ada modusnya. Ya, ada satu sistematis ya. Tadi Guru Suci ini menyampaikan ya, ada kawan 2015 datang, udaranya segar. Ya. Nggak usah jauh-jauh. Berapa bulan yang lalu, anak-anak sama cucu saya itu di Jakarta, kota yang sangat polluted, kota yang paling bersih di Indonesia di Denpasar. Ya. Denpasar paling bersih. Ya itu berapa bulan berturut-turut itu keluar terus datanya. Nah, jadi kembali ke situ ya. Jadi kalau gitu ada skenario apa gitu ya. Dan rumah-rumah yang tidak terkontaminasi sama nyamuk itu di Maui itu rumahnya dikasih tenda warna biru. Ya dari helikopter, tentara nih, operasi tentara itu bukan terbakar, itu dibakar. Sudah itu yang nggak ada tanda biru dibakar semua. Ya. Mungkin nggak skenario itu terjadi di Bali. Ini kita nggak boleh teori konspirasi ya, harus ada data. Nah, oleh karena itu, tadi saya sampaikan, lebih baik program ini di-stop oleh pemerintah. Kalau Kalau Pak dulu Dewo, caranya Ya. beda kan? bagaimana nih cara Pak Dewo? Langkah baik. besar apa yang harus dilakukan? Begini, apa yang disampaikan tadi memang betul. Ini kan kita selaku orang Bali, ya. Kita orang Bali. Bali ini bukan hanya milik orang Bali, Ya. ya. Bahwa Bali ini kalau memang bapak-bapak tahu semua juga, Bali ini sudah dinobatkan berkali-kali menjadi international destination, the best destination in the world. Itu adalah sebuah nilai aset yang nilainya jutaan dolar kan. Nah, ketika ini bisa dihancurkan, ya, apa yang terjadi next? Ya kembali ke zamannya COVID itu. Kalau saya bisa membandingkan apple to apple, pertumbuhan ekonomi Bali berapa? Minus 13-14%. Coba bayangkan kalau itu yang terjadi. Next, saya pikirkan begini. Sebelum saya datang ke studio ini, ke Bali TV, saya di-remind oleh seseorang. Ternyata ini ada tujuan bahwa ketika nyamuk ini dilepas, ya, karena bagaimanapun kita tahu bahwa walaupun nyamuk itu lepas katakanlah di 24 desa, kelurahan di Denpasar, bayangkan nyamuk ini kan punya sayap, ya, punya sayap, dia akan terbang lintas desa adat, lintas kecamatan. Apa boleh kita tanya, kamu dilepas di sana di satu tempat, misalnya di kelurahan A, jangan terbang ke kelurahan saya, karena dia tidak punya identitas NIK seperti kita gitu loh, ya kan? Nah, yang saya khawatirkan, yang sesuai dengan message saya dapat tadi, ketika ini dilepas, kita ketergantungan akan vaksin, ya. Saya dapat itu tadi disampaikan di salah satu, dan sini sudah ada satu arahan di rumah sakit. Vaksin ini yang akan dijual, dioperate. Artinya anak-anak kita ini akan membeli vaksin. Nah sekarang ini ada program lagi gitu loh. Tidakkah kita masyarakat ini yang tidak ahli di bidang itu, penilaian itu menaruh tanda tanya dan curiga. Apa sebenarnya? Kalau memang betul yang bermurah hati, tadi disampaikan oleh Guru Suci. Kasih uang itu masyarakat, edukasi masyarakat, jangankan jadikan masyarakat itu yang pasif. Contoh, disebarkan, biarkan, nggak usah kita gotong royong, di Bali ada Pandeglang, mari kita, gotong royong itu kan sudah dari zaman dulu kan, jangan ada gotong royong lagi, udah ada nyamuk, Wolbachia yang begitu, dia akan melindungi kita dari ini, kita dimakan, biar aja nyamuk makan kita. Artinya kita kan menyerahkan hidup kita kepada nyamuk, ini kan
sangat irasional gitu loh cara kita berpikir. Kita orang Bali, kita orang kreatif. Ya, kita punya ke bagaimana kita ke depan, apa yang harus kita lakukan. Nah, apa yang disampaikan oleh Prof Richard, betul. Dan saya orang Bali yang memang tidak menyerahkan hidup saya kepada siapapun, dan hidup saya serahkan kepada Sang Pencipta, karena saya tahu hidup itu ada 4 menuju kematian. Salah satunya orang membuat dirinya mati, atau orang yang memang tiba-tiba dia ditabrak dia menjadi mati, dan orang yang memang mati karena dia menua karena tubuh badannya itu udah tua, atau orang mati karena memang diambil oleh Sang Pencipta. Nah, ini yang perlu kita cari. Kalau kita boleh bandingkan apple to apple, 2 kecelakaan dan membuat dirinya mati, atau misalnya istilahnya mati ulah mati, ini hampir di atas 1.500 dalam waktu 3 tahun, 2001, 2021, 2023. Coba boleh dicek itu. 1.500 orang mati karena 2 hal ini, gantung diri, kecelakaan. Coba. Ini DB ini belum epidemi ya. Belum, masih jauh ya, kematian. Masih jauh kematian tuh hanya berapa? Saya mengecek kemarin itu ada 16 orang di 2021. Jauh. Jangan melihat DB-nya naik, tetapi kita bicara adalah iya betul. Itu yang harus kita lihat. Namanya kita hidup, dikasih kesempatan sama Tuhan, kan kita selalu ada namanya cobaan-cobaan. Bagaimana Wiweko kita bisa menjawab, Guru Suci ya? Kita harus punya kreativitas gitu loh, menciptakan ya. Jangan kita buru-buru kita bawa diri kita ini kepada sesuatu yang memang ada di luar sana kita import. Dan perlu saya sampaikan bahwa Bakia ini ternyata bukan produk daripada putra-putra bangsa Indonesia, tidak. Ini saya cari research di Google. Ini produk daripada negara luar, ya. Dia memakai Save the Children. Dia memakai ini sebagai penyebarnya kepada ya, dan yayasan yang ada di Bali ini diajak kerjasama dengan pemerintah Provinsi Bali. Nah, pemerintah Provinsi Bali sudah menyatakan tidak melanjutkan. Terus dengan siapa mereka bekerja sama? Apakah boleh swasta melakukan hal yang begitu? Kalau boleh, kan kacau. Ada berapa organisasi masyarakat di Bali? Ada 389 organisasi. Boleh nggak mereka melakukan kerjasama begitu, membawa sesuatu ke dalam Indonesia tanpa ada otoritas pemerintah? Sedang kita tahu pemerintah itu punya aturan yang tegas, punya aturan yang memang ada guideline-nya antara yudikatif dan eksekutif, ya, legislatif. Sebagai pembuat undang-undang, legislatif, eksekutif dia pelaksana pemerintah, dan pengawasnya ada yudikatif. Nah, ini kan sudah ada istilahnya aturan-aturan. Ini sekarang swasta datang melanjutkan program begini, ini kan ini nggak masuk akal. Ini yang perlu kita perlu tanda tanya, dan saya berharap kepada masyarakat Bali ngiring titiang nunas, ngiring wacen anak-anak alit-alit duit ini dilihat di Google. Jangan serahkan hidup kita sama seekor nyamuk. Tapi kalau memang ternyata program ini ada jurnal bahwa program ini bisa dijamin, ya kan? Tentu kita akan membuka diri. Bagaimana bisa dijamin orang Yayasan Save the Children aja di Bali udah ditutup permanen? Terus siapa yang kita kejar? Terus kemana? Kemana harusnya kita bertanya dan kita minta pertanggungjawaban? Pemerintah kita tidak masuk, bukan program pemerintah. Ini sudah jelas. Nah, ini harapan kita ke depan. Mudah-mudahan dengan kita difasilitasi oleh Bali TV, dan ini bisa disampaikan kepada masyarakat, karena bagaimanapun Bali TV ini adalah TV lokal yang memang betul-betul juga ngajaga budaya Bali, dan ini harapan kita ke depan. Iya. Nah, kalau Guru secara spiritual apa yang harus kita lakukan? Langkah besar apa ini yang harus kita lakukan? Ya, terima kasih. Mudah-mudahan suasana lebih landai dan ide-ide kami lebih bisa diterima. Ya. Dirasa tadi masih marah gitu ya. Tapi sudahlah. Tidak ada yang mengatakan saya hebat kalau saya bisa membunuh adik saya, itu istilahnya ya. Kita Wasudewa Kutumbakam, kita adalah bersaudara. Ya. Akan sedih kalau saudara kita meninggal, gitu ya. Kemudian saya juga sarjana pertanian, orang peduli sosial ekonomi, dan saya juga orang spiritual. Jadi secara spiritual, yuk kita berdoa, sharing, karena sharing berbicara yang suci pun sudah sama dengan sembahyang. Kemudian kita tanam, saya kasih ide kepada pemerintah khususnya Denpasar,
buat saja Jalan Teguh Umar adalah jalan terhijau di dunia. Caranya tanam tanaman-tanaman yang indah dilingkupi oleh tanaman-tanaman penolak nyamuk ini. Ya, yang tadi stay. Nanti setiap minggu desa sekitar dusun setempat kerja bakti, nyiram kek, nyabut rumput kek, toh juga dia yang mendapatkan manfaat. Ya. Jangan sampai nanam di sini satu pohon Kamboja katakanlah begitu, jarak 10 meter lagi sudah baru nanam lagi dan sudah mengatakan melakukan penghijauan. Ya. Maaf ya Bapak. Mari tanam yang lain, ini kan murah. Kemudian kalau toh memang ada dana, kasih warga kita free buah yang sehat. Kita tahu banyak buah yang disuntik dengan aneka food additive. Ya. Makanan, pewarna, minyak dicampur dengan plastik. Sejauh mana pemerintah peduli? Membiarkan anak-anak idiot ya kalau sudah makan plastik terus. Sampai masuk ke ranah gelombang nano. Masuk ke darah, masuk ke otak. Ujungnya pasti stroke, kanker otak. Ini akan terjadi tidak besok, tapi ini berevolusi. Next generasi kan. Ya. Jadi Bali itu boleh dibilang memang sakral. Seperti yang saya katakan tadi, saya punya 2 orang teman istimewa dan seorang lagi orang internasional yang memang sudah ditugaskan mengamankan Bali. Mungkin ada beberapa hal yang akan kita bahas berikutnya. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, berikan masyarakat makanan yang bagus untuk badannya, untuk pikirannya. Nanti dibuat ajang, ya. Jangan sampai pejabat di agama kalah dengan orang biasa. Nah, tetap beliau mengendalikan sehingga secara spirit bagus. Karena saya punya murid dari 12 negara sampai dengan 16 negara yang aktif 12 ya, 16 totalnya. Mereka sangat mencintai Bali. Nah ini kita bisa manfaatkan, yuk jangan cari happy aja di Bali. Ya. Ngayahlah di Bali, kita kan namanya ngayah ya. Yadnya itulah akan menimbulkan semacam kuantum ikhlas. Manfaat yang luar biasa pada Bali. Sehingga pariwisata Bali tidak dijual murah. Istilahnya salah satu hotel lah, hotel bintang 5, harga bintang 2. Kasian kan? Iya. Jangan malu menjual hotel Anda 5 juta per malam, 10 juta bila mana perlu. Saya pikir kalau spiritualnya bagus, makanannya bagus, udaranya bagus, 20 juta bukan uang besar. Sisa ini ingat, CSR untuk masyarakat kecil. Di dalam anak kecil, di dalam anak sakit, di dalam anak miskin, ada Tuhan juga dalam hatinya. Terima kasih. Iya, Inge. Saya mau nambah ini. Mungkin ada tambahan, Prof? Mungkin Jadi menarik ya, beliau bilang di Jalan Teguh Umar dibikin jalan yang terhijau. Terhijau di Ya, dunia. menarik banget. Kenapa? Karena saat ini kontradiksi banget. Karena saat ini nyamuk-nyamuk itu disimpan di satu tempat di Jalan Teguh Umar. wow. Jadi nggak kebetulan disampaikan. Ya. Nah, sehubungan dengan topik tadi tanggal 13 November, saya punya kawan-kawan punya pesan di sini. Tanggal 13 November ini udah dekat. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu didatangi nyamuk ini, saya sarankan bilang stop, saya nggak mau. Itu pesan saya. Ya. Kenapa? Karena hari ini saya cek semua berita-berita dari Save the Children setelah pertemuan kita kemarin, mereka cabut. Ya. Dan ada 12 orang asing yang kerja di situ, saya kira tanpa izin. Saya kira imigrasi harus bergerak. Ya. Dan konon saya mendengar bahwa sekarang nyamuk-nyamuk itu mereka mau pindahkan dari lokasi di Teguh Umar, karena mereka mungkin takut diserbu. Kekhawatiran saya kalau ada orang yang nggak jelas maksudnya seperti ini, bisa aja kalau kita datang ke sana nyamuknya sudah nggak ada, lalu dia lepaskan somewhere. So kita harus mengambil kemungkinan terjelek itu. Ya. Dan saya mohon aparat-aparat yang berwajib Ya. sebaiknya melakukan penelitian mengenai hal ini. Itu aja pesan saya. Waduh. Mungkin bisa nambah sedikit Pak. Boleh, dulu silakan. Begini, apa yang disampaikan oleh Guru Suci dan Prof Richard tadi sangat menarik. Perlu saya tegaskan di sini, saya memberikan menitip kepada kepada pemerintah Kota Denpasar. Bapak Wali Kota beserta jajaran dengan hormat Titian Lunas sering Pak Wali Kota coba atuh wacan Perda 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Ya.
ada juga undang-undang provinsi yang sudah lahir. Bagaimana desa adat itu diberikan seluas-luasnya menjaga pariangan pawang pelemahan itu. Nah sekarang ada istilah-istilah, ada padagelang, pemanfaatan, ada istilahnya segilik seguluk, ya kan? Nah ini lihat di pasal 2 itu, bagaimana cara orang Bali itu hidup dari zaman ke zaman. Ada namanya kawigunan, pemanfaatan, ada namanya menyamo braya, gilik seguluk, paras paros. Iya, ini semua adalah cara-cara leluhur kita menjaga alam ini. Nah, termasuk juga ada Bali Mawo Cara, ada sarang-sarang partisipatif, ada juga yang namanya Sarwo ada namanya Selunglung, ya, Sebayan Take, ya. Jangan ini dilanjutkan sampai betul-betul masyarakat dan memang ada kajian dari pemerintah dari bidang yang memang betul-betul punya keahlian, dan ini bisa dibuka jurnal yang memang dilakukan secara komprehensif. Ini harapan saya. Aduh, matur semua sudah hadir di Bali Now ini. Semoga segera mendapatkan langkah-langkah tepat untuk menyelamatkan masyarakat, untuk menyelamatkan Bali. Matur semua. Kita berdoa ya, Mbak. Kita berdoa semua energi positif ini datang. Rahayu. Rahayu. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya bersama Prof. Richard, bersama Pak Dewa, dan bersama Guru Suci Dharma. Semoga apapun yang kami bincangkan tadi bisa memberikan informasi secara tepat dan bisa menyelamatkan masyarakat Bali. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi. Salam Rahayu.